Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Alawiyah Yusuf dari kelas MJ108 Prodi PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Saat ini saya akan memaparkan tugas UTS ICT Literasi saya dengan dosen pembimbing Bapak Joko Suharyanto. Nah, pada UTS ini beliau memberikan kami tugas untuk mengenalkan alat atau AI atau aplikasi digital yang membantu dalam pekerjaan. Salah satunya contohnya ChatGPT. Nah, di sini saya akan mengambil contoh Grammarly. Pasti rekan-rekan semua sering mendengar Grammarly ini biasanya di iklan YouTube ya. Nah, Grammarly ini dapat membantu meningkatkan produktivitas pekerjaan melalui penulisan yang lebih efisien. Sebelumnya kita berkenalan dulu dengan apa itu Grammarly. Grammarly adalah aplikasi atau alat bantu untuk menulis dengan memeriksa kesalahan dalam tata bahasa, ejaan, dan gaya penulisan, serta memberikan saran untuk perbaikan. Nah, fitur-fitur utama dalam Grammarly ini di antaranya memeriksa kesalahan, memberikan saran untuk memperbaiki kalimat, serta meningkatkan kualitas komunikasi tertulis. Grammarly ini pertama kali ditemukan pada tahun 2009 oleh Grammarly Incorporation, perusahaan teknologi berbasis di San Francisco, California, Amerika Serikat. Adapun user atau pengguna aplikasi ini sangat beragam, mulai dari individu, pelajar, profesional, penulis, dan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Nah, mengapa Grammarly ini penting dalam pekerjaan? Karena salah satunya Grammarly ini membantu kita semua dalam pekerja, pelajar, baik penulis, memberikan komunikasi yang efektif. Pentingnya komunikasi yang jelas dan bebas dari kesalahan di dunia profesional. Yang kedua, Grammarly dapat membantu untuk penghematan waktu. Dengan Grammarly ini dapat membantu mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mengoreksi kesalahan. Lalu yang ketiga, profesionalisme. Grammarly menjaga kesan profesional melalui penulisan yang terstruktur dan bebas dari kesalahan. Nah, fitur-fitur utama dalam Grammarly ini diantaranya ada pemeriksaan tata bahasa, pemeriksaan ejaan, penyaranan untuk kalimat yang lebih jelas, pemeriksaan plagiarisme, keren banget nih, sudah ada pemeriksaan plagiarisme dalam Grammarly, lalu pemeriksaan terhadap gaya penulisan yang disesuaikan. Bagaimana Grammarly membantu meningkatkan produktivitas? Grammarly dapat membantu meningkatkan produktivitas kita dengan salah satunya adalah efisiensi dalam menulis. Karena Grammarly ini dapat mengurangi waktu untuk revisi manual, jadi kita tinggal klik aja atau ketik saja atau kopas saja dokumen atau tulisan yang telah kita buat dalam aplikasi Grammarly ini, lalu nanti akan secara otomatis menggunakan AI, Grammarly ini mengoreksi kesalahan-kesalahan dan memberikan suggestion atau saran perbaikan. Nah, saran perbaikan ini diberikan secara instan oleh aplikasi Grammarly ini karena sudah menggunakan teknologi AI. Lalu yang kedua, dapat meningkatkan kualitas output karena setelah melewati perbaikan-perbaikan tadi dapat membantu menciptakan teks yang lebih rapi dan profesional dengan sedikit sekali usaha. Lalu yang ketiga adalah multi-platform. Grammarly ini bisa digunakan di berbagai aplikasi dan perangkat, mulai dari email, dokumen, media sosial, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, meningkatkan kepercayaan diri. Tentunya jika tulisan yang kita buat itu lebih rapi dan profesional, dapat meminimalkan kesalahan dan meningkatkan rasa percaya diri kita selaku penulis. Nah, sekarang kita bahas Grammarly dalam lingkungan kerja. Grammarly dalam lingkungan kerja ini dapat digunakan pada saat penggunaan di komunikasi email untuk menghindari kesalahan dan bisa mengurangi kesan profesional. Lalu yang kedua, penyusunan laporan atau proposal. Grammarly ini dapat memastikan laporan dan proposal bebas dari kesalahan teknis dan bahasa. Tentunya jika teksnya atau laporan proposalnya ini sudah bagus, akan terlihat lebih profesional sehingga dapat lebih accountable, lebih dapat dipertanggungjawabkan dan lebih profesional. Lalu yang ketiga, penulisan artikel atau konten web.
Grammarly dapat memperbaiki kualitas penulisan untuk SEO atau Search Engine Optimization dan pembaca yang lebih luas. Jadi dengan Grammarly ini dapat meningkatkan optimalisasi pencarian di mesin pencari untuk dapat menjangkau pembaca yang lebih luas. Lalu yang keempat, dalam hal pekerjaan tim dan kolaborasi, Grammarly ini dapat memfasilitasi komunikasi yang jelas dalam kerja tim dengan berbagai tingkat keterampilan bahasa. Nah, berikut adalah contoh penggunaan aplikasi Grammarly. Jadi di sini ada sebuah contoh teks, lalu di sebelah kirinya itu contoh teks, di sebelah kanannya itu ada review dan suggestion. Jadi yang tanda-tanda merah itu artinya ada yang perlu diperbaiki atau correct lines, lalu yang biru adalah yang perlu diklarifikasi atau clarify, lalu yang ada yang hijau dan yang ungu. Nah, di sana juga ada beberapa saran perbaikan. Nah, manfaat Grammarly ini dalam jangka panjang pastinya dapat meningkatkan kualitas komunikasi secara konsisten. Dengan menggunakan Grammarly, peningkatan kualitas komunikasi ini dapat dilakukan secara konsisten dan berlanjut gitu, karena sudah dan sangat menghemat waktu juga. Lalu yang kedua adalah peningkatan kinerja tim. Grammarly memastikan semua anggota tim dapat berkomunikasi secara efektif dengan tulisan yang bebas dari kesalahan. Yang ketiga adalah keuntungan reputasi profesional. Grammarly ini dapat meningkatkan reputasi melalui penulisan yang tepat dan efisien, serta mengurangi kesalahan yang dapat merugikan citra dari perusahaan. Nah, setelah mendengar seluruh penjelasan terkait aplikasi Grammarly tadi, apa saja sih sebenarnya kelebihan Grammarly ini dibanding aplikasi sejenis yang serupa? Nah, beberapa kelebihannya diantaranya adanya fitur pemeriksaan kesalahan. Grammarly memeriksa kesalahan ejaan, tata bahasa, tanda baca, dan kesalahan gaya penulisan. Lalu yang kedua, adanya saran gaya penulisan. Grammarly memberikan saran tentang kejelasan, konsistensi, dan gaya tulisan sehingga tulisan kita menjadi lebih mudah dibaca. Lalu yang ketiga adalah plagiarisme. Grammarly ini memiliki alat untuk mendeteksi plagiarisme yang bermanfaat untuk memastikan orisinalitas dari karya tulis kita. Lalu yang keempat adalah integrasi. Nah, Grammarly ini dapat mengintegrasikan berbagai platform seperti Microsoft Word, Google Docs, serta memiliki ekstensi browser untuk penggunaan di email atau aplikasi web. Jadi sudah sangat mudah sekali ya penggunaan Grammarly ini karena dia sudah tersambung dan terintegrasi dengan berbagai platform yang biasanya kita gunakan untuk menulis. Nah, kelebihan lainnya ada penggunaan gratis dan berbayar. Versi gratis ini memberikan pemeriksaan dasar sementara versi premium menawarkan analisis yang lebih mendalam dan beberapa fitur tambahan. Yang keenam adalah antarmuka pengguna. Nah, Grammarly ini mudah digunakan karena antarmukanya ramah dengan pengguna. Selain kelebihan-kelebihan dari aplikasi Grammarly ini, ternyata masih terdapat beberapa kelemahan dari versi Grammarly. Di antaranya tentu saja pembatasan versi gratis. Versi gratis ini terbatas dan fitur-fitur seperti pemeriksaan gaya dan saran perbaikan mendalam itu tidak terdapat dalam aplikasi versi gratis ini. Lalu yang kedua adalah ketergantungan pada koneksi internet. Grammarly memerlukan koneksi internet untuk berfungsi, yang bisa menjadi kendala bagi sebagian pengguna, terutama apabila mereka tinggal di daerah yang agak sulit melakukan koneksi internet. Lalu yang ketiga adalah terkadang aplikasi atau saran perbaikan dari Grammarly ini kurang akurat atau tidak akurat. Beberapa saran yang diberikan oleh Grammarly bisa jadi tidak sesuai atau tidak relevan, terutama dalam kasus kalimat yang sangat kompleks. Lalu yang keempat terkait keamanan data. Pastinya ada kekhawatiran mengenai privasi dan keamanan data pengguna, terutama dengan penulisan yang bersifat sensitif atau pribadi. Meskipun Grammarly berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan data, peluang atas kebocoran data itu pasti akan selalu ada. Lalu
Kelemahan yang terakhir itu kelemahan kelima adalah pengguna terbatas pada beberapa bahasa. Grammarly ini hanya mendukung bahasa Inggris, jadi penulisan dalam bahasa lain, misal bahasa China, bahasa Jepang, bahasa Korea, itu tidak akan efektif menggunakan aplikasi ini. Jadi, Grammarly ini tuh pastinya alat yang sangat berguna bagi semua orang, namun tetap memiliki beberapa batasan, terutama dalam hal akurasi dan privacy. Langsung saja kita simpulkan dari presentasi kita terkait tugas ICT Literacy ini. Pengenalan AI atau alat bantu yang dapat meningkatkan produktivitas pekerjaan itu salah satunya adalah aplikasi Grammarly. Grammarly ini adalah alat yang sangat efektif untuk meningkatkan produktivitas kerja melalui penyempurnaan tulisan. Grammarly juga membantu menulis lebih cepat, lebih efisien, dan lebih profesional. Grammarly dapat mengurangi kesalahan dalam komunikasi tertulis serta memastikan pesan yang ingin kita sampaikan jelas dan tepat. Demikian paparan saya terkait penggunaan AI atau alat bantu atau aplikasi digital dalam meningkatkan produktivitas atau efektivitas pekerjaan. Mohon saran perbaikannya, mohon koreksi dan arahannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.